COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Mental health yang kurang baik mempunyai efek yang buruk bagi physical health. Dengan adanya gangguan mental pada seseorang, maka resiko terkena COVID-19 akan lebih besar dibanding orang yang mempunyai mental health yang baik. COVID-19 juga menyebabkan perekonomian menurun, adanya pengangguran, dan orang-orang merasa terisolasi. Hal ini menciptakan hambatan baru bagi orang-orang yang sudah mempunyai gangguan dengan mental health. Maka dari itu sangat penting untuk mempunyai mental health yang baik. Beberapa hal yang menyebabkan gangguan pada mental health seseorang diantaranya adalah masa kecil yang buruk, orang merasa terisolasi atau kesepian, dan pengalaman yang buruk. Berikut adalah fitur-fitur sebuah ruang yang mempengaruhi emosi. Di antaranya ada warna, level of intimacy, udara, pencahayaan, tekstur, dan materials. Namun di penelitian ini, lebih menekankan pada fitur, tekstur, dan material. Terdapat sebuah contoh yaitu Polygon School di Almer. Warna dan penataan ruang dari sekolah ini sebelumnya monokrom dan polos, kemudian diubah seluruhnya, dan murid-murid jadi merasa bahwa sekolah ini homey. Murid membutuhkan lingkungan belajar yang baik agar mencapai hasil pembelajaran yang maksimal dan meningkatkan motivasi belajar. Murid juga membutuhkan ruang belajar yang baik agar mental health para murid dapat terdevelop dengan baik. Dari sini kemudian muncul dua statement. Yang pertama, pandemi menyebarnya virus COVID-19 yang terjadi saat ini mempengaruhi mental health, emosi, dan stress level. Kemudian yang kedua, ruang sangat mempengaruhi emosi seseorang, maka ruang juga akan mempengaruhi sistem pembelajaran karena behavior mahasiswa ditentukan oleh emosinya. Dari sini muncullah sebuah problem, yaitu bagaimana menciptakan ruang yang dapat meningkatkan kualitas mental health seseorang. Presiden yang pertama adalah The Hive NTU. Material di sini menggunakan konkrit yang dapat menciptakan ketenangan, karena material ini lebih kedap suara dibandingkan dengan material lainnya seperti kayu, kaca, maupun besi. Material ini juga dapat mengefektivitaskan energi yang ada di sekitar. Presiden yang kedua ada Else Color Kindergarten. Material di sini berupa kaca yang warnanya sangat cerah dan mendominasi karena menggunakan bahan kaca yang reflektif. Dengan warna-warna tersebut akan memunculkan rasa semangat bagi anak-anak yang bersekolah di kindergarten tersebut. Presiden yang terakhir ada sekolah Alpha Omega. Material di sekolah ini menggunakan bambu. Menurut penelitian Universitas di Sichuan, memandangi bambu dapat membantu menenangkan pikiran yang sedang terganggu, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan konsentrasi. Maka penggunaan material di sekolah ini sudah baik. Gagasan yang muncul di sini adalah healing through architecture materials. Bagaimana material dapat menyembuhkan atau memulihkan mental health seseorang yang buruk. Material mempunyai peran yang sangat besar bagi sebuah ruang untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik bagi mental health. Salah satu contohnya adalah bambu. Material bambu dapat menenangkan dan mengurangi kadar stres pada manusia. Di sini terdapat sebuah perumpamaan yaitu placebo. Placebo adalah obat kosong yang tidak mengandung zat aktif, namun di beberapa kasus obat ini dapat menyembuhkan tanpa disadari. Sama halnya dengan arsitektur. Arsitektur juga mempunyai efek placebo di mana user tidak menyadari bahwa sebenarnya arsitektur tersebut dapat memulihkan. Satu placebo arsitektur yang paling efektif adalah jika alam dan arsitektur disatukan. Menghabiskan waktu di alam telah dinyatakan dapat mengurangi rasa stres dan dapat membantu meningkatkan kualitas mental health seseorang. Di sini muncul gagasan yaitu bagaimana membangun ruang yang membawa alam ke dalam ruang tersebut dengan bahan organik maupun bahan imitasi alam. Kemudian bangunan juga menggunakan material yang berbeda sesuai dengan kegunaan ruangnya. Gunanya agar murid dapat merasakan pengalaman yang berbeda dan tidak merasa terisolasi, beserta penggunaan material yang dapat membawa alam ke dalam ruang. Learning system yang dipilih di sini adalah student-centered learning. Student-centered learning dapat membantu murid untuk lebih merasa dekat dengan satu sama lain dan juga dengan guru. Sekian dan terima kasih.